Terkan kepada Allah SWT, salawat dan salam kita aturkan kepada dengan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pada malam yang berbahagia ini, kita akan bahas sedikit tentang ukhuwah Islamiyah, ya, tentang persaudaraan Islam itu. Ya, yang kita ketahui, baik secara individual maupun secara global, banyak mengalami pengurangan kualitas, ya, dan juga kuantitas tentunya dibanding dengan kehidupan bersaudara di zaman Rasulullah SAW gitu. Ya, satu kelompok mencurigai kelompok yang lain, selalu kelompok memfitnah kelompok yang lain, ya, sehingga meskipun besar jumlah umat Islam di dunia, besar jumlah umat Islam di Indonesia, tetapi ternyata tidak memiliki kekuatan, hampir tidak memiliki kekuatan, sehingga mudah sekali dipermainkan oleh orang-orang kafir, sehingga mudah sekali dipermainkan oleh kekuatan orang-orang musyrik, yang padahal pada hakikatnya semua kekuatan itu adalah milik Allah. Anal quwwata lillahi jami'ah. Tetapi mereka mampu memanfaatkan kekuatan itu untuk menghancurkan umat Islam, memporak-porandakan umat Islam di mana-mana, gitu ya. Seperti kita lihat fenomena di Irak, di Afghanistan, kemudian di Tunisia, kemudian di Libya, Mesir ya dulu, kemudian Libya, sekarang di Yaman, kemudian Suriah, dan entah nanti negeri mana lagi, mungkin saja berikutnya juga Indonesia. Kita mendengar sontang-sonting bahwa tentara Amerika banyak yang kemudian sekarang ini ditempatkan di Darwin, isu yang dibantah oleh Amerika mau mendirikan pangkalan militer di sana. Tetapi ketahuilah, kita pahami bahwa tanpa mendirikan pangkalan militer di Australia pun Amerika itu mudah menggerakkan tentaranya ke seluruh penjuru dunia, karena kekuatannya yang demikian besar dibanding dengan yang lain. Apalagi kalau dia mempunyai kekuatan militer di situ, mungkin saja utamanya adalah untuk mengimbangi China, akan tetapi mungkin saja efek sampingnya nanti bisa saja Papua lepas dari Indonesia, sama persis seperti Timor Leste lepas dari Indonesia. Karena itu sebagai umat Islam yang notabene mayoritas di Indonesia ini, yang mestinya menjadi tulang punggung kekuatan nasional, harusnya kita memperkokoh persatuan dan kesatuan kita di mana saja kita berada. Apakah kita sedang berada di Korea, ataukah di Cina, Taiwan, Malaysia, Jepang, dan berbagai tempat yang lain, persatuan itu merupakan nomor satu. Allah senantiasa mengingatkan kepada kita di dalam surat Ali Imran, ya, ayat 103 itu, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, gitu ya. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali atau agama Allah, ya, di agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Jadi berpegang kepada agama, intinya di sini berpegang kepada agama Allah itu merupakan kunci sukses menuju kepada persatuan. Ya, wala tafarraqu, dan janganlah bercerai-berai. Maknanya adalah kita harus menghindari segala hal yang menyebabkan terjadinya perpecahan, terjadinya ketidakrukunan, terjadinya kecurigaan satu dengan yang lain. Ya, kita harus senantiasa berusaha untuk menyingkirkan dari hati kita, ya, sifat-sifat dan juga sikap yang menyebabkan persaudaraan itu runtuh, yang menyebabkan hati sesama orang beriman itu retak. Ya, karena hakikatnya persatuan Islam itu adalah persatuan hati. Ya, maka di dalam surat Al-Anfal, ya, surat ke-8, ya, ayat 63, di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa alafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakinnallaha alafa bainahum innahu azizun hakim. Di situ ada kata kunci alafa.
Alafa yu'alifu itu sebenarnya maknanya kan melunakkan atau menjinakkan, menjadi jinak, jadi lunak gitu. Akan tetapi dengan tambahan baina, alafa baina itu bisa dimaknai merukunkan, menjadikan rukun atau menjadikan satu atau menyatukan gitu. Alafa baina qulubihim, ya, dan dia maksudnya Allah, ya, alafa yang baina, yang menyatukan qulubihim, hati-hati mereka. Jadi yang diharapkan persatuan di dalam Islam itu tidak sekedar persatuan atas dasar darah, atas dasar nasionalisme, atas dasar segala sesuatu yang sifatnya duniawi, ya, kepentingan yang sama, politik yang sama, dan lain-lain, tetapi betul-betul yang diharapkan di dalam Islam itu adalah persatuan hati. Dan yang bisa mempersatukan hati itu hanya Allah saja, tidak yang lain-lain. Jadi banyak kelompok-kelompok tertentu mereka berteriak-teriak tentang kesatuan nasional, ya, mewaspadai perpecahan dan sebagainya, membuat partai untuk mempersatukan umat Islam, ya, melemparkan konsep, menyampaikan konsep untuk mempersatukan umat Islam, ya, ketika berada di depan televisi sebagai narasumber, cara seolah-olah ya debato untuk membuat persatuan nasional, persatuan Islam dan sebagainya, dan tidak ada apa-apanya, ya, kalau kita melihat konsep yang disampaikan oleh Allah di sini. Walaupun baina qulubihim, dia Allah yang mempersatukan antara hati mereka. Maka karena sulitnya, karena tidak bisanya manusia itu mempersatukan hati manusia yang lain, ya, maka kemudian Allah memberikan contoh, menantang Rasulullah untuk mempersatukan hati orang beriman. Dengan firman-Nya, firman selanjutnya, lau anfaqta ma fil ardi jami'a, seandainya kamu menafkahkan, belanjakan ma fil ardi jami'a, semua yang ada di bumi ini semuanya, ma'alafta baina qulubihim, sungguh kamu tidak akan mampu mempersatukan hati mereka. Walakin Allah alafa bainahum, akan tetapi Allah lah yang telah menjinakkan hati mereka, mempersatukan hati mereka, merukunkan hati mereka. Ya, dengan apa Allah merukunkan hati mereka? Tentu saja dengan iman. Ya, kita masih ingat, kalau saja dengan iman, kita masih ingat bahwa Allah juga berfirman di dalam surat Hujurat ayat 10, di situ dikatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Ya, sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Persaudaraan orang-orang beriman itu atas dasar imannya, atas dasar akidahnya yang sama, atas dasar tauhidnya yang sama. Ya, kita juga paham bahwa setiap persatuan itu pasti ada ancaman untuk terjadinya perpecahan. Maka dari itu sejak dini kita harus senantiasa berusaha kalau ada perpecahan, ada hal-hal yang mengarah kepada perpecahan, segera diatasi. Maka firman Allah mengatakan di situ, fa'aslihu baina akhwaikum. Sebab itu damaikanlah, hadirkanlah kedamaian di antara kedua saudaramu. Kalau sudah terlanjur ada perpecahan hati, ya segera kemudian dirukunkan kembali. Ya, supaya tidak terjadi perpecahan hati, maka hadirkan kedamaian di situ, kenyamanan di situ, kebahagiaan di situ. Ya, jangan sampai kemudian yang hadir di situ justru malah keusrakan, ya, hal-hal yang menimbulkan kecurigaan, bentuk hati satu dengan yang lain, hati satu dengan lain, tidak seperti itu. Karena kemudian diakhiri dengan wattaqullaha la'allakum turhamun, ya, dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Ta'alakum, kata kum di situ adalah jamak, artinya kalian semua kamu sekalian, ya, agar supaya persatuan itu tetap lestari, maka kita harus bertakwa di situ. Ya, di kelestarian persatuan-kesatuan kita karena iman itu merupakan bagian dari rahmat Allah sendiri. Ya, al-jama'atu rahmah wal firqatu azab. Ya, yang namanya jamaah, yang namanya persatuan, yang namanya kebersamaan itu merupakan rahmat, wal firqatu azab. Dan yang namanya pecah belah itu adalah azab. Nah,
Oleh karena itu mari teman-teman sekalian yang berbahagia di Korea, jangan mudah-mudah kita terpengaruh oleh konsep-konsep orang yang dalam tanda petik mereka itu dikatakan sebagai pakar, ya, berbicara ini itu, membuat lagu, ngarang lagu, ya, dengan lagu-lagu yang seolah-olah dengan lagu itu umat Islam bisa bersatu, ya, atau membuat acara ini itu yang menunjukkan kita umat Islam bersatu. Tidak bisa, ya. Persatuan itu tidak terletak pada kulit, ya, tetapi betul-betul pada hati, pada intinya, substansinya, bukan formalnya, bukan apa namanya, bukan ya luarnya, tetapi betul-betul dalamnya, di dalam hati itu betul-betul ada cinta, ada kasih sayang, ada kenyamanan antara satu dengan yang lain. Maka umat Islam senantiasa diingatkan oleh Allah, oleh Rasulullah, ya, supaya menghindari hal-hal atau menghindari berbagai macam penyakit hati, ya, sehingga penyakit-penyakit itu bisa menyebabkan terjadinya keretakan di dalam persaudaraan, ya, antara lain perbuatan-perbuatan kecil yang menyebabkan hati kita retak, yang tidak suka satu dengan yang lain, yang mengancam persatuan kesatuan. Dan juga dilihat di dalam surat Hujurat ayat 11 ini, kemudian juga ayat 12 itu, ya, itu mutlak harus dihindari kalau yang kita harapkan adalah persatuan dan kesatuan. Mari masuk tadi dibaca ayat 11 dan 12 dari surat Hujurat, surat ke-49 itu, terjemahannya saja, cukup panjang ayatnya, ya, yang berbicara tentang tidak bolehnya kita saling merendahkan, saling ngejek-mengejek, kemudian saling suudon dan yang lain, kemudian juga saling gunjing-menggunjing satu dengan yang lain. Surat Hujurat ayat surat ke-49 ayat 11 dan 12. Mari. Quran surat Al-Hujurat ayat 11 dan 12. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olok lebih baik dari wanita yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang dolim. Ya, yang di ayat ini beberapa hal yang perlu kita senantiasa hindari, yaitu jangan sampai kita saling mengolok-olok satu dengan yang lain, apakah dalam bentuk pribadi atau golongan, kelompok, dan sebagainya. Mengolok-olok satu dengan yang lain itu tidak bisa ditoleransi, ya. Dalam situasi dan kondisi apapun, semarah apapun, kita tidak layak untuk mengolok-olok sama saudara muslim, karena selama saudara muslim itu adalah satu tubuh. Artinya kalau kita sampai mengolok-olok orang lain, berarti kita juga sudah merendahkan diri kita sendiri, mengolok-olok diri kita sendiri. Ya, karena satu orang-orang Islam itu bersaudara, maka juga tidak layak memanggil kita itu dengan gelaran-gelaran yang buruk dan sebagainya. Nah, itu perlu dihindari, ya, perlu kita jauhi, karena akan saling satu dengan yang lain, akan merasa terhinakan, ya, terendahkan dan sebagainya. Tidak layak seperti itu. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita bisa saling menghormati, saling memuliakan, saling tolong-menolong, saling bantu-membantu, saling kuat menguatkan, ya, bukan malah sebaliknya. Mari ayat 12. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Ya, di dalam ayat 12 ini kita diperingatkan oleh Allah, dilarang oleh Allah supaya kita tidak menebar banyak prasangka buruk betul, ya.
Jadi kita harus hati-hati dengan prasangka buruk itu. Di situ dikatakan bahwa inna ta'dzanni ismun, gitu ya. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Bukan semua prasangka itu dosa, tapi sebagian saja. Nah, sebagian yang lain yang termasuk di dalam kewaspadaan itu perlu dipertahankan, ya, bukan dalam arti kecurigaan, tapi untuk kewaspadaan, ya, tetap dipertahankan, ya. Tapi dzan yang berlebihan, yang yang berlebihan, yang jelek, ya, itu harus dihilangkan dari diri kita masing-masing. Justru yang harus kita tumbuhkan itu bukan kecurigaan, tetapi saling percaya satu dengan yang lain. Jadi kalau satu kelompok, satu organisasi, satu kegiatan itu dimanage atas dasar seudon, atas dasar prasangka buruk, ya tentu kegiatan, organisasi, kumpulan masyarakat itu tidak akan tumbuh menjadi sehat, tidak akan tumbuh menjadi baik, ya. Karena kecurigaan itu sendiri akan menjadikan kita lemah, kan gitu. Nah, sebaliknya yang harus dikembangkan di situ adalah rasa saling percaya diri, trust, ya. Rasa saling percaya satu dengan yang lain, gitu ya. Sehingga ya, ketika kita memberikan kepercayaan kepada orang lain juga senang karena dipercaya. Ya, satu dengan yang lain saling percaya sehingga hubungan timbal balik secara individual juga semakin kokoh kan gitu. Nah, kemudian di situ kita juga dilarang wala tajassasu, tidak boleh tajasus, tidak boleh mencari-cari kesalahan, ya. Jadi kalau ada ketidaksukaan kita kepada saudara kita, jangan kemudian kita mencari-cari kesalahannya. Ketidaksukaannya dalam bidang apa? Objektif saja. Sampaikan pada dia, kalau dia memang jelek, dia memperbaiki diri. Tetapi kalau justru malah kita yang jelek, nah, maka kita segera bertobat, kan gitu. Nah, jangan kemudian mencari-cari keburukan orang lain itu justru malah menjadi kebiasaan bagi kita, ya, karena kita khawatir kalah baik dibanding dengan orang lain, khawatir tidak lebih berprestasi daripada yang lain dan sebagainya, kemudian mencari-cari kesalahan untuk dilaporkan kepada pimpinan, untuk ini, untuk itu, dan menjatuhkan dan sebagainya. Nah, yang seperti itu tidak sehat, ya. Ya, kalau kita punya hati yang seperti itu, ada sikap-sikap, sifat-sifat yang seperti itu, segera istighfar, mohon ampun kepada Allah, ya. Orang lain tentu tidak akan tahu, ya, diri kita sendiri, ya, bersama Allah dan malaikat, insya Allah yang tahu seperti itu. Nah, kemudian walaya kita ba'dukum ba'do, kan itu. Nah, jangan sampai kita itu menggunjing satu dengan yang lain, ya, artinya membicarakan hal-hal yang jelek, ya, sama seperti yang tadi pagi diungkap oleh Al-Ustaz, ya, bagikan makan bangkai saudara kita sendiri, kan gitu. Hampir sama dengan Sumanto, istilahnya tadi malah pagi seperti itu, kan gitu, ya. Tapi kalau Sumanto kan memang makan bangkai dan sebagainya. Tentu kita merasa jijik, maka pertanyaannya di situ adalah ayo hibu akadukum ayakula lahma fihi maitan fakaritumu. Apakah salah seorang di antara kamu senang? Apakah kamu senang makan daging bangkai saudaramu sendiri? Tentu kamu akan merasa jijik. Makan bangkai saja jelas tidak haram, apalagi bangkainya saudaranya sendiri, kan jijik sekali, menjijikkan sekali. Nah, perbuatan-perbuatan seperti itu tidak disukai di dalam Islam, ya, karena akan meretakkan hubungan persaudaraan yang dikatakan oleh Rasulullah kal bunyani ya suddu ba'du ba'do, bagaikan satu bangunan yang satu bagian dengan bagian yang lain mestinya itu saling kuat menguatkan. Maka jangan sampai ada perbuatan yang kita lakukan yang menyebabkan bangunan itu semakin lemah, ya, semakin lemah dan akhirnya runtuh, ya, tumbang karena kesalahan orang-orang yang ada di dalamnya, kan gitu. Maka konsepnya lagi di sini dikatakan innallaha tawwabun, maka bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Kalau kamu takut kepada Allah, maka mestinya kamu tidak akan melakukan hal-hal yang seperti disebut di atas, seperti suudon, kemudian mencari-cari kesalahan, tajassus, kemudian bergosip atau berkucing dan sebagainya, tidak akan dilakukan. Maka konsepnya di dalam Islam sangat sederhana untuk menjadikan orang baik itu supaya kita itu bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, taat kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Nah, terhadap kesalahan-kesalahan yang sudah kamu lakukan, kalau betul-betul kamu segera bertobat, maka innallaha tawwabur rahim.
sesungguhnya Allah itu maha penerima taubat dan lagi pula maha penyayang terhadap hamba-hambanya yang bertobat tentu saja. Nah, teman-teman yang sedang online yang berbahagia, mari kita betul-betul berusaha untuk menciptakan ukhuwah Islamiyah itu meskipun dalam skala yang kecil. Mungkin kita mulai di dalam keluarga kita masing-masing. Kita perkuat ukhuwah Islamiyah itu. Kita biasakan hal-hal yang menyebabkan semakin tumbuhnya, semakin kuatnya persaudaraan dalam Islam itu, ya, yakni keimanan kita, memperkuat keimanan kita, memperkuat tauhid kita. Bagaimana kita memperkuat tauhid kita, memperkuat keimanan kita? Rasulullah mengatakan bahwa iman itu yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang, dan bertambahnya iman itu karena ketaatan dan berkurangnya iman itu karena kedurhakaan. Maka dari itu mari kita memperkuat keimanan ini demi kokohnya persatuan dalam Islam, persatuan keluarga, persatuan kelompok masyarakat, persatuan organisasi, persatuan umat Islam ini, ya, yakni dengan memperkuat tauhid kita, ya, memperkuat ketakwaan kita dan sebagainya. Dan berikutnya kita lanjutkan dengan menjauhi hal-hal yang menyebabkan retaknya persaudaraan itu. Ya, antara lain tadi saling meremehkan, saling mengejek, saling merendahkan satu dengan lain, saling mencurigai, kemudian saling mencari kesalahan dan sebagainya. Karena hakikatnya itu memang betul-betul akan menjadikan persaudaraan kita semakin retak. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Ini Mas Jati yang bisa saya sampaikan sebagai pendahulu bagi kita untuk berdiskusi malam ini. Monggo, silakan. Sementara belum ada pertanyaan Ustaz untuk mengenai tema ini tadi. Kalau memang ada yang lain, monggo silakan. Iya, ada bagian yang lain ini Ustaz. Iya. Ustaz, apa keutamaan hidup berjamaah dibanding munfarid di luar tema ini Ustaz? Tolong dijelaskan dalil tentang kebolehan wanita yang sedang haid, yakni memegang Al-Quran, Ustaz. Oke. Jadi yang pertama tentang keuntungan jamaah itu sendiri sebenarnya kan banyak sekali ya. Tadi saya katakan al-jama'atu rahmah wal firqatu azab. Sebenarnya itu sudah menyangkut berbagai persoalan. Al-jama'atu rahmah, ya, jamaah itu mengundang kasih sayang Allah, ya. Sedangkan wal firqatu azab dan pecah belah itu merupakan azab atau mengundang azab Allah gitu. Sehingga kalau kita berjamaah, ya, pertolongan Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah, insya Allah hadir di tengah-tengah jamaah itu. Maka di dalam kehidupan berjamaah itu, ya, setiap persoalan itu lebih mudah diselesaikan daripada dalam kehidupan yang nafsi gitu ya. Contoh yang mudah ya, kelihatannya sederhana membangun gedung majelis tafsir Al-Quran dengan harga 13 miliar. Setelah selesai bangun gedung 13 miliar, hanya beberapa tahun kemudian membangun asrama dengan nilai sekitar 7 miliar dan sebagainya. Mungkin orang bisa saja mengatakan asal ono duitnya yang bangun. Tetapi ketahuilah bahwa kita ini umat Islam di Indonesia ini terutama itu ya, itu tidak mudah kalau sudah berbicara tentang duit gitu loh. Tidak mudah kalau sudah bicara tentang mengumpulkan duit, apalagi 13 miliar, 7 miliar, artinya 20 miliar dalam masa katakan 3 tahun dan sebagainya itu ya, sekitar 3-4 tahun dan sebagainya. Itu bukan hal yang mudah gitu ya. Banyak umat Islam membangun masjid saja, bangunnya di Jawa Timur atau di Madura dan sebagainya. Dulu sumbangan ini ada tekan Jogja, ada tekan Bandung, ada tekan Jakarta. Ini rantai-rantai orang jadi gitu loh. Ya. Sehingga meskipun warga majelis tafsir Al-Quran itu hanya kecil, hanya sedikit, tetapi karena mereka hidup dalam kebersamaan, hidup dalam jamaah, ya, taat kepada pimpinan, mudah diarahkan ke sana, mudah diarahkan ke sini dan sebagainya, sehingga mereka punya kekuatan yang seperti itu, yang dahsyat seperti itu kan gitu. Apalagi pepatah Jawa mengatakan bahwa bersatu, ya, untuk pepatah Indonesia ya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh kan gitu, yang sering dipelesetin bercerai kawin lagi dan sebagainya. Tapi intinya bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, itu betul, ya. Indonesia pun tidak akan mungkin mampu mendapatkan kemerdekaannya kembali ya kalau mereka pada saat itu dalam perang kemerdekaan itu mereka tidak bersatu.
Ya, kalau yang terjadi masih seperti dulu aja satu dengan yang lain saling tidak punya hubungan satu dengan yang lain, tidak memiliki persatuan dan sebagainya, nah, tentu tidak akan menang, malah diadu domba. Ya, Jogja pecah menjadi Yogyakarta, Diningrat dan Pakualaman, kan gitu ya. Nah, sebelum itu juga sudah pecah antara Jogja dengan Solo, Solo sendiri juga pecah antara Pakubuwono dengan Mangkunegaran dan sebagainya ya. Malah Pakubuwono aja 13, sekarang ini Rojo Kembar dan sebagainya. Itu adab yang seperti itu. Ya. Nah, karena persatuan itu merupakan sesuatu yang mutlak untuk memperoleh kekuatan, ya harus kita berusaha senantiasa untuk fokus ya di dalam membangun persatuan ini. Dan sekali lagi tadi tidak mungkin dibangun persatuan dan kesatuan itu dengan harta dunia, tetapi mungkin hanya bisa dibangun dengan iman, dengan hati. Maka kita bisa berkontribusi besar di dalam membangun persatuan itu dengan jalan membangun hati kita sendiri ya dengan keimanan yang kokoh ya, dengan tauhid yang lurus ya. Nah, mudah-mudahan dengan begitu kita betul-betul memberikan kontribusi kepada terbentuknya ukhuwah Islamiyah. Kalau masing-masing individu muslim itu betul-betul memiliki tauhid yang kokoh ya, yang kuat dan sebagainya ya, dimanapun kita berada, siapapun orangnya, meskipun kita belum kenal satu dengan yang lain, rasa persatuan dan kesatuan itu akan terwujud. Tetapi di kalangan umat Islam masih seperti sekarang, satu dengan yang lain saling membelakang, satu dengan yang lain saling menghantam, satu dengan yang lain saling mencurigai, ya. Yang satu menyampaikan hadis, ya, yang lainnya mengatakan mereka mengkafirkan kami. Hadisnya antara lain mengatakan alhamdulillah bainana wa bainahum as-salat faman taraka faqad kafar. Ya, perjanjian antara kami dengan mereka adalah adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkan salat sungguh dia telah kafir. Kemudian yang tidak salat merasa dikafir-kafirkan. Atau yang organisasinya masih banyak yang tidak salat dan merasa dikafir-kafirkan. Seharusnya tidak perlu bersikap seperti itu. Karena itu tidak diarahkan kepada organisasi, tidak diarahkan kepada individu, tetapi diarahkan kepada amal. Artinya kalau kita tidak beramal, tidak sholat seperti yang dikehendaki Allah, ya kita itu termasuk kafir. Harusnya menjadi bahana untuk introspeksi demi memperbaiki diri kita, supaya tidak menjadi orang kafir seperti itu kan gitu. Ya mungkin ayat lain mengatakan bahwa ini musyrikin, maka celakalah orang yang musyrik, ya. Siapa orang musyrik itu? Alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat, ya, dan mereka kafir akan adanya di depan akhirat. Ya, orang yang tidak membayar zakat dikatakan oleh Allah di dalam surat Fussilat ayat 6 dan 7 itu sebagai orang musyrik. Nah, kemudian orang yang tidak membayar zakat atau kelompoknya banyak orang yang tidak membayar zakat itu kemudian merasa dimusyrik-musyrikan. Yang seperti itu juga tidak betul. Jangan sampai kita punya perasaan yang seperti itu. Ya, justru perasaan seperti itu yang menyebabkan kita pecah satu dengan yang lain. Ayat ini ditujukan kepada orang yang berbicara maupun orang yang mendengar. Tidak hanya untuk orang yang mendengar saja. Kalau yang berbicara sendiri juga tidak membayar zakat, dia juga musyrik kan gitu sama-sama. Nah, harusnya disyukuri ayat itu sampai ke telinga, mengingatkan kita masing-masing supaya tidak berbuat seperti itu kan gitu. Kemudian yang lain lagi ada hadis yang mengatakan inna aksanal hadis kitabullah wa khairul haji Muhammad, ya syarul umur muhdatsatuha kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalatun wa kullu dalalatin finnar. Ya. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan itu adalah kitabullah. Kemudian baik-baik petunjuk itu adalah petunjuknya Nabi Muhammad. Ya. Syarul umuri muhdatsatuha, jelek-jelek perkara adalah yang baru yang diadakan, ya. Yang diadakan kullu muhdatsatin bid'atun, semua yang diadakan itu adalah bid'ah, kullu bid'atin dalalatun, semua bid'ah itu adalah sesat, wa kullu bid'atin wa kullu dalalatin finnar, semua kesesatan itu tempatnya muaranya di neraka. Ya kalau kita kemudian mendengar yang seperti itu, mestinya kita bersyukur, koreksi diri kita masing-masing, apakah saya berbuat bid'ah atau tidak. Jangan kemudian merasa dibid'ah-bid'ahkan. Nah kalau kemudian setiap pelajaran dari Allah, Rasulullah disampaikan oleh kelompok lain, kemudian dianggap menghantam kelompok yang satunya lagi, kapan Islam itu akan bersatu? Kapan akan terbentuk persatuan hati antara sama umat Islam itu? Tentu tidak akan terbentuk seperti itu.
Yang terjadi ya seperti sekarang ini, mencurigai satu dengan yang lain, menghantam satu dengan yang lain, ya akhirnya tidak kokoh. Akibatnya seperti sekarang ini, umat Islam tidak punya kehidupan berjamaah. Akhirnya meskipun di Indonesia itu hampir 90%, tetapi dengan bidang ekonomi kalah kita dengan Chinese, orang-orang Cina. Kan itu ya. Meskipun hampir 90% umat Islam, tetapi dalam bidang pendidikan dan kesehatan kalah dengan orang-orang Nasrani dan sebagainya. Padahal kalau kita berbicara tentang masalah dagang, teman-teman yang berbahagia, ambil saja salah satu contoh, dealer motor sekarang ini dikuasai oleh saudara kita dari etnis Chinese. Sebenarnya itu mudah sekali kalau diatasi, kalau kita itu betul-betul hidup dalam kebersamaan, ya. Misalnya saja sekitar 200 juta umat Islam di Indonesia ini, ya, mengumpulkan dalam satu bulan uang Rp1.000 saja. Maka dalam satu bulan ini umat Islam mampu mengumpulkan uang 200 miliar. Umpamanya ada 200 miliar itu sekarang diserahkan ya untuk daerah umpamanya Jogja sekarang untuk mendirikan dealer motor yang besar ya. Selama 1 tahun penuh itu hanya ngambil 10% saja untung atau 5% saja untung. Sementara dealer-dealer sekarang bisa mencapai keuntungan bisa mencapai 40, 50, 60% mereka. Nah, tentu kita akan menang gitu. Setelah menang di Jogja, nanti bulan depan urunan lagi, Rp1.000 lagi, seluruh umat Islam di Indonesia. Ya, dia jumlahnya 200 juta. Maka kemudian terkumpul 200 miliar lagi. Ya, gerakan untuk Solo sekarang. Untuk mengalahkan dealer-dealer mereka yang ada di Solo. Kan gitu ya, Sumatera di Solo, dan sebagainya. Ya, setelah Solo runtuh lagi, kemudian bergerak lagi ke tempat yang lain, kita akan menang terus gitu. Ya, ini kalau kita hidup berjamaah, ada pimpinan dan ada makmum yang taat kepada pimpinan dan makmumnya mudah diarahkan. Padahal itu hanya Rp1.000 saja, kekuatannya dasarnya kalau di dalam kebersamaan seperti itu hebatnya. Ya, apalagi kalau lebih dari itu tentu saja seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan kajian tentang ukhuwah Islaminya ini pentingnya jemaah itu ya. Kita mampu tergerak hati kita untuk bergabung ke dalam kehidupan kebersamaan di mana saja kita berada ya. Mudah-mudahan persatuan dan kesatuan umat Islam di Indonesia maupun di seluruh dunia itu nanti kedepannya tidak hanya sekedar fata morgana, tapi mudah-mudahan bisa direalisasikan kembali seperti kehidupan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Mas Adi. Ini setelah sebelum pertanyaan yang kedua tadi, ini saya sambung pertanyaan yang senada ini tadi. Ya. Ustadz, bagaimana solusinya? Kadang kita menghadapi hubungan kita sesama Muslim kurang akrab, tapi di sisi lain hubungan kita antara orang Muslim, yakni tidak sholat, kadang lebih akrab itu. Itu gimana Ustadz dalam menghadapi hal yang demikian ini Ustadz? Iya. Patut dicurigai bahwa hubungannya tidak berdasarkan hati, tidak berdasarkan iman, tidak berdasarkan Islam di situ. Yang terjadi mungkin hubungan-hubungan itu satu dengan yang lain atas dasar kepentingan saja. Sehingga antara sesama Muslim kalau hubungannya hanya atas dasar kepentingannya terganggu, terkurangi dan sebagainya, akhirnya membuat tidak senang satu dengan yang lain. Ya, apalagi karakter satu dengan yang lain berbeda atau bertolak belakang, mereka tidak suka satu dengan yang lain. Nah, itu yang terjadi di tengah umat Islam juga seperti itu, karena mereka tidak merasa saudara, satu iman, satu Islam ya, tidak merasa satu akidah, tidak merasa Allah telah mempersaudarakan kita dengan Islam ini, tidak merasa beruntung bahwa mereka itu telah memeluk Islam, tidak merasa beruntung bahwa Allah telah menganugerahi dengan iman, sehingga pintu surga masih terbuka baginya dengan iman itu. Sedang bagi orang lain yang tidak seiman tidak mungkin terbuka, tutup sama sekali kan gitu. Nah, kemudian hubungan baik dengan yang non Muslim itu patut dicurigai bahwa hubungan itu memang juga atas dasar duniaan. Ya, kalau orang non Muslim itu yang menguntungkan dia, menyenangkan dia, tidak menjadi beban dia, malah membawa kesenangan bagi dia, itu senantiasa dia akan baik kan gitu. Nah, ini yang harus kita perbaiki. Harusnya sesama Muslim itu meskipun tidak menyukai karakternya dan sebagainya ya, justru kita bersyukur alhamdulillah saya punya teman-teman yang seperti ini menjadi ujian kesabaran bagi saya. Kalau saya bisa sabar menghadapi saudara saya Muslim seperti ini, maka Allah menjanjikan kepada saya balasan yang bighairi hisab,
mudah-mudahan saja kesabaran saya kepada saudara saya muslim ini menyebabkan saya masuk ke dalam surga, dan karena dibalas dengan bigoiri hisab kan gitu. Nah kemudian kepada saudara kita yang tidak sesama muslim dari atau beragama lain, nah itu mestinya hubungan kita ya atas dasar dakwah tentunya kan gitu. Jangan kemudian malah kita yang didakwahi dia orang Islam ini yang harus dakwah ilallah kan gitu. Karena dakwah itu merupakan perbuatan yang paling mulia di sisi Allah kan gitu ya. Nah, maka setiap persinggungan kita kepada orang-orang yang non-muslim itu harus merupakan bagian dari dakwah. Tidak harus dengan mengucapkan mari masuk Islam, tidak harus seperti itu, tetapi dengan isyhadu bi anna muslimun. Tunjukkan bahwa sebenarnya kamu itu adalah orang Islam. Ya, dengan berlaku jujur, dengan berlaku adil, dengan berlaku disiplin dan sebagainya, dan suka menyantuni, tidak suka disantuni dan sebagainya, suka memberi, ya tidak suka diberi dan sebagainya. Bukan malah sebaliknya. Tetapi yang terjadi sekarang ini ya justru malah sebaliknya. Setiap ada orang lain, orang Cina masuk Islam, malah bola-bali jalui bantuan, bola-bali diberi les dan sebagainya untuk bangun musola, untuk bangun masjid, untuk bangun berdurunto dan sebagainya, selalu jaga kepada orang-orang itu kan. Yang seperti itu kan tidak betul yang seperti itu. Jadi gitu Mas. Yang kedua tadi saya lupa apa? Tentang kebolehan wanita yang sedang haid memegang Al-Quran, Ustaz. Iya. Jadi harusnya kalau dalam konteks itu coba dibuka saja di apa ya? Itu sebenarnya kan kaitannya dengan la yamassu ilal mutahharun itu ya. Ya, tidak menyentuhnya kecuali orang yang disucikan ya, mutahharun. Nah, itu kemudian diplencongke oleh orang lain berdasarkan hadis yang dhaif, ada hadis dhaif yang berbicara seperti itu. Ya, tidak diperbolehkan untuk menyentuh sedikit pun Quran ya, orang yang haid dan sebagainya itu. Tetapi hadis itu dhaif gitu loh. Nah, itu dihubungkan dengan la yamassu ilal mutahharun. Padahal kaitannya kan lain ya, la yamassu ilal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali orang yang disucikan. Itu kan untuk menjawab tantangan bahwa untuk menjawab tuduhan bahwa Quran itu datang dari setan. Padahal setan tidak mungkin bisa menyentuh Quran ini, ya wahyunya itu ya, sama sekali tidak. Yang bisa menyentuh wahyu itu sendiri, bisa mendapatkan wahyu itu sendiri, yang bisa memahami wahyu itu sendiri adalah orang-orang yang betul-betul hatinya disucikan oleh Allah. Maka dari itu yang bisa menghadap Allah nanti juga yang hatinya salim, qalbin salim gitu, ya. Jadi larangan itu ada, tetapi larangan itu dalam hadis yang dhaif sehingga tidak berlaku, tidak bisa digunakan sebagai dalil kan gitu. Nah, dalam para konteks ibadah kan harus ada dalil yang seperti itu. Gitu Mas. Ya, terima kasih Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz tolong dijelaskan Quran surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 56. Ya, monggo dibaca Mas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa shallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepada mereka. Yang ditanyakan, di situ ada perintah untuk bersolawat atas Nabi. Itu dalam bentuk apa Ustaz? Dalam wujud apa itu? Solawatnya itu Ustaz? Kita atau Allahnya itu? Kita. Oh iya. Ya, kalau kita kan sudah dijelaskan ya, sholawat kepada Nabi. Kalau dalam sholat itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim dan seterusnya, itu banyak variasi, banyak hadisnya tentang itu. Hadisnya sama-sama sahih ya, monggo silakan diucapkan seperti itu. Nah, kemudian kalau ada orang mengatakan sallallahu alaihi wasallam, assalatu wassalamu alaik dan sebagainya, itu semuanya hanya ucapan ulama saja, bukan dari Nabi. Ya, artinya secara umum kita boleh saja menggunakan kata-kata itu, tetapi jangan kemudian menyalahkan orang yang tidak mengucapkan itu, karena memang tidak ada dalilnya kan itu.
Yang ada dalilnya ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya tadi kan gitu. Ya, kalau ada seseorang mengucapkan salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu juga tidak silakan. Hanya sekedar itu doa, ya itu doa yang bisa disampaikan kepada Nabi Muhammad. Orang menyebut Muhammad, Muhammad begitu, kemudian yang lain menyambut dengan mengucapkan Shallallahu Alaihi Wasallam, itu juga tidak salah karena ini merupakan realisasi dari ayat ini juga supaya bersalawat kepada Nabi. Ya, tetapi jangan kemudian juga yang menyalahkan orang yang tidak mengucapkan, ya, karena itu tidak ada tuntunannya. Kata-kata yang seperti itu tidak ada tuntunannya dari Nabi. Itu munculnya ya ratusan tahun setelah Rasulullah wafat kan gitu. Nah, dengan mengetahui kepahaman yang seperti ini, mestinya kita tidak saling menyalahkan satu dengan yang lain, menuduh yang tidak mengucapkan seperti itu kikir dan sebagainya. Kalau ada dalilnya dari Rasulullah, ya bolehlah diucapkan seperti itu kan gitu. Artinya kalau tidak mengucapkan nanti jadi salah kan gitu. Tetapi karena tidak ada dalilnya dari Rasulullah, ucapan seperti itu, teks ya, secara tekstual seperti itu tidak ada, maka ya monggo ya mau mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad juga boleh, yang tidak pun juga tidak ada masalah. Yang mengucapkan semoga kasih sayang Allah tercurah kepada Nabi Muhammad juga boleh saja dengan bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Jepang, Korea, juga boleh saja. Itu juga wujud daripada berdoa semoga Rasulullah dilimpahi kasih sayang oleh Allah gitu. Itu Mas kurang lebihnya. Terima kasih Ustadz. Menginjak pertanyaan selanjutnya tentang hadis sedekat-sedekat hamba dengan Allah adalah pada waktu sujud. Maka perbanyaklah doa tatkala engkau sujud. Dalam hadis ini doa itu bebas atau doa sujud itu Ustaz yang kita baca? Iya, dalam konteks itu ulama sudah terlanjur pecah menjadi dua pendapat. Artinya terjadi khilafiyah dalam konteks itu. Hadisnya ada, hadisnya sama, tetapi dipahami berbeda. Ya, dalam hal ini Al-Ustaz Majelis Tafsir Al-Quran berpendapat bahwa doa di situ ya sifatnya doa umum. Gitu ya. Mungkin meskipun masih muncul nanti pertanyaan-pertanyaan yang lain, tetapi karena di situ hadisnya juga mengatakan doa di situ sifatnya adalah umum, maka ya umum doanya kan gitu. Tetapi ada ulama yang lain yang memahami di situ karena itu konteksnya adalah pembicaraan, itu konteksnya adalah sujud, maka yang dimaksud doa di situ adalah doa sujud. Maka perbanyak doa sujud itu maknanya adalah memperbanyak bacaan doa sujud itu sendiri kan begitu. Nah, monggo tergantung tingkat keilmuan dan juga tingkat kepahaman, tingkat keimanan kita masing-masing, silakan seperti itu. Al-Ustaz selalu menjelaskan seperti apa yang pertama tadi. Ada doa itu ya karena doanya sifatnya umum, tidak ada dalil yang mentaksis hadis itu, ya maka dari itu tetap sifatnya umum doanya. Itu Mas. Yang pendapat yang kedua tadi, karena secara kontekstual hadis itu berbicara tentang masalah sujud, maka doa yang dimaksud di situ adalah doa sujud. Maksud doa dan perbanyaklah doa, di situ maksudnya adalah memperbanyak doa sujud. Ya, silakan kita pilih salah satu di antara keduanya. Injah, terima kasih Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz tolong diterangkan tentang adzan 2 kali pada adzan Jumat Ustaz. Iya, adzan 2 kali dalam Jumat itu kan sebenarnya munculnya di zaman Utsman ya, di saat umat Islam sudah semakin banyak ya, kemudian pasar ramai dan sebagainya karena semakin banyak orang dan sebagainya. Kemudian Utsman memperkenalkan adzan yang kedua di pasar-pasar itu, undang orang supaya sholat Jumat, mengingatkan orang supaya sholat Jumat itu. Ya, tetapi tidak ada penjelasan sama sekali dari para sahabat adzannya itu seperti apa. Apakah adzan seperti yang disyariatkan untuk memanggil sholat itu, atau adzan dalam bentuk lain, itu tidak dijelaskan. Ya, maka dari itu orang yang mereka berpendapat bahwa adzan itu ya tidak kemudian disusul dengan qomat ya, mereka berpendapat tidak mungkin Utsman memperkenalkan adzan baru menyalahi dari Rasulullah.
Ya, azan dari Utsman itu yang dimaksud adalah bukan azan yang disyariatkan oleh Rasulullah itu. Mungkin saja azannya itu wujudnya hanya sekedar panggilan saja untuk sholat. Ya, bisa saja dengan mengatakan as-sholatu jami'ah, as-sholatu jum'ah dan sebagainya, dengan panggilan seperti itu sudah merupakan panggilan juga kan gitu. Itu pendapat yang pertama. Ada yang mempertahankan bahwa azan yang benar itu ya sekali saja seperti zaman Rasulullah kan gitu. Tetapi kemudian ulama yang berpendapat yang kedua, karena Utsman di situ melakukan azan, ya azannya itu ya dianggap seperti azan zaman Rasulullah. Kemudian kok tidak ada sahabat yang menentang, ya tidak ada seorang sahabat pun yang menentang di situ, maka berarti itu sudah terjadi ijma, ya ijma sahabat, ya terjadi ijma sahabat. Ijma sahabat ini bisa dijadikan dalil dalam ibadah itu sendiri kan gitu. Ya, sekali lagi, ya karena mereka menganggap bahwa azannya itu adalah azan seperti yang disyariatkan oleh Rasulullah, maka kemudian karena tidak ada sahabat yang menentang, berarti semua sahabat sepakat dengan azan yang diperkenalkan oleh Utsman itu. Nah, karena sahabat sepakat, berarti terjadi ijma'u sahabat. Karena terjadi ijma'u sahabat, maka kemudian mereka bisa menjadikannya sebagai dalil untuk beribadah itu sendiri. Nah, silakan kita, ini sudah terjadi khilafiyah, sudah lagi khilafiyah meneh, ini anak khilafiyah, selalu ada perbedaan pendapat ya. Tetapi ingat, bukan perbedaan pendapat itu yang membuat umat Islam itu pecah belah. Zaman sahabat itu terjadi banyak sekali perbedaan pendapat antara Umar dengan Abu Bakar ya, maupun dengan yang lain-lainnya, tetapi pernah terjadi kisruh antara mereka satu dengan yang lain ya. Ya, maka yang membuat kisruh satu dengan yang lain itu kalau di dalam hati itu sudah ditumpangi dengan kebencian, kedengkian, ada kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok, golongan dan sebagainya seperti itu nanti yang bikin pecah hati. Tetapi kalau perbedaan pendapat itu tidak diikuti dengan kedengkian, kebencian dan sebagainya, insya Allah tidak akan bikin perpecahan. Jadi kita enak saja bagi saudara kita yang tetap berpegang dengan dua azan, mereka merasa mengikuti ijma' sahabat seperti itu, ya oke saja, biarkan saja. Tetapi kalau yang masih tetap mau kembali kepada Rasulullah murni seperti yang ditunjukkan Rasulullah, tidak perlu memakai azan yang kedua tadi, ya sudah monggo. Jadi enak saja satu dengan yang lain, itu semua tidak mempengaruhi keabsahan sholat Jumat kita, tidak mempengaruhi diterima atau tidak diterimanya sholat Jumat kita, juga tidak mempengaruhi bagi kita apakah pahalanya sedikit atau banyak ya. Mudah-mudahan saja Allah menerima semuanya gitu. Itu Mas. Terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz maaf sebelumnya, dahulu pernah diterangkan tapi berhubung ini masih ada yang baru bertanya lagi tentang bacaan Al-Fatihah Ustadz. Iya. Tentang bacaan Al-Fatihah yang untuk mengobati orang sakit itu Ustadz. Mohon diterangkan sekali lagi Ustadz. Iya. Ya kasusnya terjadi sekali itu, ada seorang kepala suku yang dia itu untuk perut jengking gitu ya. Kemudian ada rombongan orang Islam yang datang ke situ, kemudian diminta untuk mengobati itu. Nah kemudian diobati dengan meruqyahnya, dengan membacakan Al-Fatihah. Ternyata sembuh kan gitu. Kemudian dia diajarai kambing kan gitu. Nah, kemudian kambing ya dimakan mereka. Kemudian setelah pulang ke Madinah, ada sahabat yang melaporkan kepada Rasulullah. Rasulullah kemudian intinya, ya aku dikai bagian lah gampangannya gitu. Artinya tidak memarahi, artinya meridoi apa yang dilakukan oleh sahabat tadi. Nah, maka kemudian oleh sebagian orang kemudian digunakan bacaan Al-Fatihah itu gunakan untuk mengobati berbagai macam penyakit kan gitu sebenarnya. Ya, untuk mengobati berbagai macam penyakit kan gitu. Padahal kalau kita mau bicara dari segi ilmu pengetahuan, kita pasti paham bahwa yang namanya untuk pola jengking itu, yang untuk kita itu, ya sama seperti bisa ular, ada yang ganas, ada yang tidak ganas. Kalau kebetulan bisanya itu ganas tapi sedikit, ya antibodi yang terbentuk dalam diri kita bisa mengalahkannya, ya meskipun kita melalui masa demam, sakit yang menggigil dan sebagainya, dia akan sembuh.
Ya, atau kalau bisanya banyak tetapi tidak keras bisanya, ya antibodi yang ada di dalam dirinya mampu mengalahkan racun itu, ya dia meskipun melalui berbagai macam menggigil dan sebagainya, sesak napas barangkali dan sebagainya, dia akan sembuh gitu loh. Jadi bukan Al-Fatihahnya itu yang membuat dia sembuh, tapi sunatullah-nya yang membuat sembuh itu ya adalah antibodinya bisa mengalahkan, terbentuk dalam dirinya bisa mengalahkan racunnya seperti itu. Ya, ada orang yang dia tuh di cokot ulo tidak diobati juga mari karena bisanya juga bisanya juga tidak keras dan sebagainya. Apalagi ini hanya kolot jengking kan itu. Nah kalau kolot jengkingnya yang terbentuk ya bisanya tidak begitu keras, kemudian antibodinya memang kuat untuk mengalahkan bisanya tadi, menetralkan bisanya, menawarkan bisanya tadi kan itu ya. Dia diapatikai atau tidak diapatikai juga sembuh gitu loh. Ya, oleh karena itu kalau itu sudah kaitannya dengan infeksi, ada racun dan sebagainya masuk, ya kita bersandarnya kepada dokter bukan kepada Al-Fatihah atau Al-Falaq, Anas kan gitu. Kalau begitu bisa jadi mistis kita. Ya, tetapi kalau itu sudah mencakup penyakit yang sifatnya infeksius, disease dan sebagainya tadi, ada racun masuk, ada infeksi dalam diri kita, ya segera kita pergi ke dokter. Ular saja itu bisanya macam-macam, racunnya macam-macam ya, bisa ratusan ya. Maka dari itu ada saran supaya kalau ada orang yang digigit ular, itu segera ularnya itu dibunuh dan dibawa ke dokter sehingga ngerti bisa ularnya itu apa, dan kemudian penawarnya itu jenis apa, dokter bisa ngerti sehingga mudah diobati. Kalau kita tidak ngerti jenis bisa ularnya, itu dokter akan kesulitan untuk mengobatinya dan sebagainya. Intinya ya ruqyah, bacaan Al-Fatihah atau bacaan yang lain itu ya sangat berpengaruh kepada penyembuhan dari segi psikologis, memperkuat psikis dari seseorang, kejiwaan dari seseorang untuk sembuh. Ya, untuk sembuh. Nah, banyak secara psikologis orang mengatakan kalau jiwanya itu tenang gitu ya, tentram, ya, dia tenang, pikirannya dan sebagainya, diobati itu mudah sembuh kan itu. Ya, dari suatu sisi itu seperti itu. Intinya ruqyah tadi itu adalah pengobatan secara psikis. Ya, kemudian kalau kita memang ada penyakit itu ada bukan penyakit psikologis, bukan penyakit psikis, penyakit fisik, ya segera yang ahli tentang penyakit fisik itu adalah dokter. Jangan sampai pergi ke dukun atau ke peramal, kahin dan sebagainya, jangan sampai seperti itu, tapi betul-betul pergi ke dokter, jangan kita diruqyahi. Atau jangan hanya sekedar dibekami. Untuk mengobati ngeluh itu jenisnya berbagai macam. Darah tinggi juga bisa ngeluh, darah rendah juga bisa ngeluh. Ya, kanker otak juga bisa ngeluh, orang dikit juga bisa ngeluh. Luar dari itu, jangan kemudian asal ngeluh dibekami dan sebagainya. Ya, itu mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih Ustaz penjelasannya. Kembali ke pertanyaan lagi. Ustaz, saya dulu pernah menghadiri majelis taklim. Di sana biasanya setiap habis kajian ustadznya berdiri, kemudian jamaahnya bersalaman satu-satu sambil berputar. Di situ juga mereka bersolawat, membaca solawat waktu salaman saling berputar itu Ustaz. Hal seperti itu apa ada tuntunannya Ustaz? Mohon diterangkan. Ya harusnya ditanyakan kepada orang yang mengamalkan. Kami tidak mengamalkan kan karena tidak ngerti dalilnya kan gitu ya. Sepanjang kami tidak mengerti dalilnya ya tentu saja kita tidak amalkan gitu. Nah kalau sifatnya hanya berdiri salaman itu kan masalah muamalah. Kalau muamalahnya tidak ada masalah. Pengajian itu juga muamalah. Asal tidak dibikin sebagai satu syariat, kalau tidak begitu merasa tidak afdal, tidak ada masalah. Tapi kalau itu sudah dijadikan syariat, apalagi dengan membaca sholawat, kemudian merasa bahwa ketika kita membaca sholawat, kita merasa bahwa rohnya Rasulullah hadir di situ dan sebagainya, itu nanti bisa merusak akidah kita itu malah. Ya maka harus waspada terhadap yang seperti itu. Apalagi kalau kita sudah bicara sholawat itu doa, kemudian bacanya dengan dinyanyikan keras-keras, itu sudah tidak sesuai dengan tuntunan Quran kan gitu. Nah tuntunan Quran sendiri kan supaya kita kalau berdoa itu dengan suara lembut ya dengan hati yang tunduk khusyuk gitu ya, tidak dengan nyanyi-nyanyi atau dengan
dengan suara yang keras kan gitu. Bahkan di surat Al-A'raf ayat 55 itu kan kita dilarang, tidak diperbolehkan untuk melampaui batas. Artinya orang untuk bantu, orang untuk seru-seru. Tetapi kalau kita itu berdoa, mengucapkan sholawat kok malah dibanter-banter kemudian juga dengan nyanyi-nyanyi, dengan dilakukan dan sebagainya. Nah itu dikhawatirkan nanti tidak sesuai dengan tuntunan yang dikehendaki oleh Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 55 itu. Itu Mas. Masih menyambung ini tadi Ustaz. Seandainya kita menjumpai hal seperti itu lagi, kita ikut bersalaman tapi tidak mengikuti membaca sholawat Ustaz. Bagaimana yang demikian Ustaz? Iya. Jadi kalau kita memang berkeyakinan bahwa yang seperti itu tidak benar, tidak sesuai dengan tuntunan Allah gitu ya. Ya, maka ayatnya mengatakan kita suruh menyingkir, tidak boleh berada di situ. Ya, sampai masuk ke acara yang diperbolehkan oleh Allah. Ya, coba dibuka di dalam surat An-Nisa ayat 140. Terjemahnya aja. Dan sesungguhnya Allah telah menurunkan kepada kamu di dalam Al-Quran, apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk beserta mereka sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Sudah sampai itu saja. Nah, artinya kalau kita yakin bahwa cara berdoa itu seperti Al-A'raf ayat 55, kemudian ada orang, kelompok orang lain itu kemudian melecehkan ayat itu, tidak berbuat seperti itu, tapi malah menentang seperti itu, artinya dia sudah mengolok-olok, mereka sudah mengolok-olok ayat Allah. Maka kalau kita berkeyakinan dengan surat Al-A'raf ayat 55 itu, maksudnya kita tidak boleh duduk sama mereka, kita menyingkir dulu sampai acara itu selesai, baru gabung lagi dan sebagainya seperti itu. Ya mungkin saja kita katakan orang mengatakan tidak praktis seperti itu, ya terserah, ini ayatnya seperti itu. Ayat Allah yang melarang kita untuk duduk bersama orang yang memperolok-olokkan ayat-ayat Allah atau ayat-ayat Allah diingkari, kita tidak boleh seperti itu. Itu mengingkari sudah mengingkari dengan perbuatan dan juga perkataan seperti itu kan itu. Kalau di depan kita, di lingkungan kita tempat duduk-duduk atau makan-makan di situ ada orang mendem-mendem gitu ya, kita nggak boleh bergabung di situ. Kalau di tempat duduk kita, tempat kita ada di situ ada orang berzina, kita nggak boleh ada di situ. Ya malah kita diperintahkan supaya amar ma'ruf nahi mungkar ya. Kalau kita tidak mampu nahi mungkar pada saat itu ya kita harus menyingkir kan gitu. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Ya barang siapa yang melihat kemungkaran hendaklah ia merubahnya dengan tangannya. Kalau tidak mampu dengan lisannya. Kalau tidak mampu dengan hatinya. Ya artinya merubah dengan hati itu artinya tidak meridhoi yang seperti itu. Harus menyingkir seperti ayat 140 ini kan gitu. Wa dzalika ad'aful iman, yang seperti itu yang lemah-lemah iman. Ya, semua iman itu tidak kemudian ikut-ikutan berbuat jelek atau kita tetap saja berada di situ. Kalau tetap berada di situ ya kita artinya tentang ayat 140 surat An-Nisa atau bisa masuk ke dalam kelompok ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ya, saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Nah, tentu saja kita tidak ingin termasuk orang yang menentang ayat 140 surat An-Nisa atau juga tidak ingin menentang ayat larangan wala ta'amanu 'alal ismi wal udwan itu kan gitu. Nah, dalam konteks itu ya biarkan mereka melakukan itu ya kita menyingkir tidak aja nggak caranya selesai selek metu mau gunung kamar mandi yang WC dan sebagainya kan beres kan itu. Itu Mas kurang lebihnya. Ya, terima kasih Ustaz. Ustaz, apakah ada larangannya menaruh atau memajang foto atau gambar makhluk hidup di dalam rumah dengan tujuan untuk koleksi bukan sesembahan? Apakah ada larangannya Ustaz? Iya, ada hadis yang berbicara tentang larangan untuk menggambar menempatkan gambar makhluk hidup di dalam rumah dan sebagainya. Tetapi kalau dipelajari secara komprehensif, ya larangan-larangan menggambar makhluk hidup itu, menaruh di dalam rumah dan sebagainya itu kaitannya dengan sesembahan. Kalau tidak ada kaitannya dengan sesembahan, ya boleh-boleh saja, halal-halal saja, tidak ada masalah itu. Ya, foto orang tua kita, foto guru kita, foto sesepuh kita, dan sebagainya tidak ada masalah.
ya, asal tidak dipuja-puji, asal tidak dewa-dewakan dan sebagainya, ya. Ya, lain lagi gambar-gambar yang sebagai sesembahan, misalkan gambarnya Bunda Maria atau gambarnya Yesus, atau mungkin gambarnya Madonna telanjang dan sebagainya. Mungkin saja ya seperti itu ya, termasuk kalau mau seperti itu, jangan sampai kita pasang di rumah kita. Ya, karena hakikatnya itu menghancurkan keimanan kita kan gitu. Nah, kalau gambar-gambar itu adalah gambar-gambar yang tidak ada kaitannya dengan sesembahan, melencengkan keimanan seperti itu, insya Allah tidak ada masalah. Jadi kaitannya itu nanti seperti juga atau hadis tentang gambar patung dan sebagainya itu, Rasulullah pernah melihat di dalam rumah Aisyah itu menyimpan patung, ya. Patung itu kan 3 dimensi, kalau gambar itu 2 dimensi, hakikatnya sama gitu ya. Patung kuda yang bersayap. Rasulullah bertanya kepada Aisyah, Aisyah apa itu? Kemudian Aisyah menjawab, kuda ya Rasulullah. Rasulullah bertanya lagi, kuda kok bersayap? Kemudian Aisyah menjawab lagi, apa kamu belum pernah dengar bahwa kudanya Nabi Sulaiman itu bersayap gitu? Kemudian Rasulullah pergi menyingkir gitu. Harus jelaskan karena bocah ini kepiye itu. Waktu itu masih kecil, Aisyah masih senang jalan-jalanan seperti itu kan ya. Sehingga menjelaskan juga susah kan begitu ya, sudah tinggal pergi gitu aja. Artinya tidak merintahkan untuk membuang atau melarang kuda itu berada di situ, kan berarti memperbolehkan kan gitu. Jadi tidak ada masalah. Juga pernah ada satu ketika ada gambar-gambar di tabir di depan tempat tabir pintu di depan tempat sholatnya Rasulullah. Kemudian Aisyah, Rasulullah meminta supaya menyingkirkannya dari situ. Kemudian oleh Aisyah tabir itu kemudian digunakan sebagai sarung bantal gitu ya. Kantor bantal selalu guling gitu. Artinya tidak dilarang seperti bantal guling kan manggonnya di rumah itu. Tidak ada masalah gitu. Itu Mas. Terima kasih Ustadz. Pertanyaan selanjutnya. Ustadz, adik saya meninggal 2 tahun yang lalu. Dia meninggalkan warisan yang banyak. Yang saya tanyakan, apakah suaminya berhak menerima warisan Ustadz? Dengan catatan adiknya yang putri. Iya. Suaminya apakah berhak menerima warisan? Dengan catatan harta itu bukan harta gono gini, tapi jerih payah almarhum dulu ketika jadi TKW, Ustaz. Lah ketika jadi TKW sudah menikah apa belum? Di sini belum nggak dijelaskan, kemungkinan sudah ini, Ustaz. Nah, kalau sudah ya itu suaminya ada hak itu. Nah, seberapa besar haknya itu saya sendiri tidak hafal, bisa dibuka di dalam surat An-Nisa ya 11-12 sekitar itulah ya ya di ayat 12 itulah kira-kira ya. Bagimu suami-suami 1/2 dari harta ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapatkan 1/4 dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat mereka buat dan atau sesudah dibayar hutangnya dan sebagainya. Jadi bisa dilihat di ayat 12 di surat An-Nisa itu, Mas. Ada bagian suami menghargai sama ya. Ya, terima kasih Ustaz. Masih ada satu pertanyaan, mungkin dihabiskan sekarang Ustaz. Iya, mau silakan, timbangannya utang. Ustaz, bagaimanakah cara menjawab salam lewat pesan yang cuma diucapkan asgum atau ASS? Apakah itu perlu kita jawab, Ustaz? Iya, jenenge SMS kan yang ngono kuwi ya. Jenenge SMS service yang seperti itu kurang lebihnya. Ya. Ya, terima kasih Ustaz. Iya. Sudah nggak ada pertanyaan pada malam hari ini, mungkin sudah bisa diakhiri Ustaz, sudah malam. Ya, baik. Alhamdulillah semakin semangat nampaknya teman-teman ini ya. Jadi mudah-mudahan lah ya, sedikit demi sedikit kita lebih memahami tentang agama kita. Paling tidak dengan senantiasa kita istiqomah seminggu sekali untuk belajar ayat-ayat Allah, firman Allah dan juga sunnah Rasul. Mudah-mudahan kepahaman kita semakin bertambah terhadap agama kita. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah
Warina batila batila warzuqna tinabra. Kurang lebihnya saya minta maaf. Waktu saya kembalikan kepada Mas Badi.